Di mana di situ di Muhammad di surga? Nabi Muhammad Ya itu ampun, hidup di bertakiyah. sisi Allah. Di mana di situ dikatakan Muhammad ada di surga? Oh, Kenapa kamu sekarang saya bertakiyah, tanya, Nandar? Allah ada di mana? Halo. Ya, selamat malam, Nandar. Selamat malam, Ikana. Ya, macam mana, Abang? Bisa kita berdiskusi? Silakan, mau tanya apa? Mau diskusi apa? Baik. Saya minum dulu ya. Minum teh hijau. Ya, silahkan minum dulu. Supaya nggak haus ya. Terus nanti harus sampai selesai ya. Jangan belum selesai udah diturunkan, udah naikin orang. Saya nggak kayak gitu. Tergantung. Kalau kamu kayak Pokoknya Faruk, tergantung. ya diturunkan lah. Nggak, maksudnya gini, Beka. Sama Ustadz Yusuf PI sampai selesai 1 lawan 1. Sama saya bolehkah saya minta? Ya, kita satu-satu sampai selesai. Jangan dinaikin yang lain, nanti kisruh. Lah, bisa hak saya itu hak host mau menaikkan siapa? Bukan Kenapa kamu pula yang ini loh, ngatur Mik. orang? Maksudnya, saya boleh minta apa enggak? Kita diskusi sampai selesai. Setelah selesai, udah Bang ya. Terhapus ya, Mik. Ya sudah, boleh enggak kayak gitu? Oh, udah tergantung aja, mengalir aja. Cumananya si Nandar ini. Baik. Oke, apa yang mau didiskusikan, Bro? Baik, mau jawab saya pertanyaan tanya saya? Kenapa Yesua didoakan supaya selamat? Oke, sebentar dulu ya. Aku bikin stiker ini hilang. Oke, Abang bilang begitu, di mana datanya bahwa Yesua didoakan supaya selamat? Di dalam Matius 21 nomor bentar. Matius 21 nomor 9. Matius 21 ayat 9 ya, nomor 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan yang mengikutinya berteriak-teriak dengan mengatakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh, Hosana di tempat yang tertinggi. Ini bukan doa, ini pujian. Cemahnya kamu ya. Sekarang saya tanya, pujian dalam bahasa Ibrani-nya apa? Coba. Ini memuji, memuliakan Tuhan Yesus Hamasia. Inilah aku bilang kalian ini. Kenapa suaranya aku feedback? Baik. Mik, pujian itu dalam bahasa Ibrani ada halel. Makanya ada haleluya. Terpujilah Yehowa. Terpujilah Yehuwa. Hosana itu artinya apa? Google dulu, silakan. Nih saya bacakan dulu bahasa Ibrani-nya. Yesua ternyata didoakan supaya selamat. Satu-satunya diksi di dalam perjanjian baru yang mengutip bahasa Ibrani tapi tidak diterjemahkan. Di mana itu? Kita lihat Matius 21 ayat ke-9. Yesua didoakan supaya selamat. Ya, nih, Ikana, perhatikan. Nih saya bacakan di dalam bahasa Ibrani-nya. Pahamon haam sehal hulefana peaharap kar'u Hoshana leven David. Kiranya keselamatan kepada ben anak David. Baruk haba, ya terbekatilah haba besem Adonai. Terberkatilah orang yang datang di dalam nama Tuhan. Hoshana bamromim. Dan kiranya keselamatan di tempat yang maha tinggi. Kenapa Yesua didoakan di situ? Ya. Kalau haleluya artinya pujilah Tuhan. Hoshana artinya kiranya keselamatan. Di dalam bahasa Ibrani. Hoshana leben David. Kiranya keselamatan bagi anak Daud. Oke, udah. Ya, silakan. Udah selesai, udah. Silakan. Baik, saya jawab ya, mute dulu. Ya. Nah, jadi Matius 21 ayat 9 itu menggambarkan peristiwa Yesua ayat 9. Iya, mute dulu saudaraku. Jangan dipotong dulu, jangan panik. Saya menjawab.
Loh, kok saya dari tadi enjoy dibilang panik gimana sih? Orang dari tadi ketawa-ketawa dibilang panik. Yang penting satu, saya itu debater introvert, saya nggak bisa rame-rame. Kalau sama saya 1 lawan 1. Ini dinaikin si John, beleng-beleng, dinaikin si siapa. Gua nggak bisa debat rame-rame. Silakan Tante Mika, gua tunggu. Ya, di mute mikrofonnya Om. Siap Tante. Oke, jadi di Matius 21 ayat 9 itu adalah menggambarkan peristiwa Yesua memasuki Yerusalem, yaitu Minggu Palma, yang dimana dia dielu-elukan sebagai Mesias, sang Raja Damai yang rendah hati. Nah, Matius 21 ayat 9 itu adalah penggenapan nubuatan di Mazmur 118 ayat 26. Mazmur 118 ayat 26, di situ firman Tuhan ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh, kami memberkatimu dari bait Yahweh. Nah, jadi memang Hosana artinya itu adalah permohonan keselamatan. Artinya di mana, jangan bersorak-sorak dulu, di mana orang-orang yang berseru inilah yang memohon keselamatan kepada Sang Mesias, Yeshua HaMasiah. Tepuk tangan dulu guys. Oh, haleluya, haleluya. Jadi orang-orang ini, itulah, jangan panik dulu. Kan ini kapasitas saya untuk menjelaskan. Kamu kan bertanya, ya saya menjelaskan. Karena ini kitab suci saya. Kamu terima jawaban saya? Puji Tuhan, nggak terima juga nggak apa-apa. Yang penting saya jawab. Jadi di sini teman-teman, Hosana, di mana orang-orang banyak ini, mereka itu memohon diselamatkan oleh Sang Mesias, yaitu Yeshua HaMasiah. Karena Yeshua HaMasiah adalah Sang Raja Damai, Sang Keselamatan Sejati. Di mana mereka memohon keselamatan, di mana mereka juga datang memuji, ya. Diberkatilah dia. Sering itu juga di dalam kitab Torah, di dalam kitab Jabur, yaitu Tehillim. Terberkatilah Yahweh Raja yang mulia. Yang artinya bukan berarti kita jadi memberkati, jadi kita yang memberikan berkat. Bukan, artinya karena dia itu Elohim yang maha memberkati kita. Ya, jadi kita memuji memuliakan dia. Makanya di Matius 21 ayat 9 ini, orang-orang berseru kepada Tuhan Yeshua HaMasiah meminta keselamatan. Dan diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Sebab di Markus 1 ayat 1 sampai 9, yang datang itu siapa? Yahweh Elohim. Nah, poin-poin yang penting di Matius 21 ayat 9 ini, yang pertama ya, Hosana bagi anak Daud artinya seruan pujian sekaligus permohonan agar Yeshua HaMasiah menyelamatkan bangsa Israel. Karena dia adalah Sang Mesias yang dijanjikan, yang telah dinubuatkan di dalam kitab PL. Terus yang kedua, dia adalah raja yang rendah hati. Dengan menunggangi keledai bukan kuda perang, Yeshua menunjukkan diri sebagai raja damai, bukan raja duniawi yang menaklukkan dengan kekerasan. Terus yang ketiga, pengakuan dan nubuatan. Di mana orang banyak mengakui sebagai Yeshua sebagai yang datang dalam nama Yahweh yang dikutip di Mazmur 118 ayat 26 untuk menggenapi nubuatan Nabi Zakaria. Diberkatilah dia ini adalah seruan pengakuan atas keilahian dan misi penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus HaMasiah. Nah, itulah arti dari Matius 21 ayat 9. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus HaMasiah. Nah, saya sudah jawab. Sudah? Saudaraku, terima kasih. Ya, saya boleh tanggapi, Kak? Iya, silakan. Aku mau mute. Kamu ini kayaknya takut banget diturunkan. Gimana kamu? Aku mau mute mikrofonku. Iya, kamu belum selesai udah diturunkan. Boleh saya yang salah banget? Gini aja, Mbak Mikana. Secara literal, arti Hosana itu apa? Saya nggak tanya diberkati, saya nggak tanya, oh itu permohonan. Yang saya tanya,
lihat wajah saya yang kepenuhan Roh Kudus. Hosyana secara literal bahasa Ibrani itu artinya apa? Sudah dijawab tadi, kenapa berulang-ulang melulu? Secara literal, Ya Hosyana itu Tuhan. artinya apa? Kalau haleluya secara literal artinya pujilah Yahweh, pujilah Yehua, itu haleluya. Sekarang Hosyana secara literal artinya apa? Gak tega. Oke, Hosana. Hosana, kata Hosana berasal dari frasa Ibrani yaitu Hosia. Hosia dan Na. Yang secara harfiah berarti tolong selamatkan atau selamatkan kami. Baik, boleh saya tanggapi? Oke, silakan. Nah, gitu ya, jangan diturunkan. Teman-teman, buat kawan-kawanku yang beragama Kristen yang mempelajari bahasa Ibrani, saya nggak ahli ya. Tetapi saya akan menunjukkan secara gramatikal. Mikana, Mbak Mikana, di sini kan ada kata Hosyana nih. Ini kalau boleh jujur, artinya adalah Hosyana, kiranya keselamatan kepada Ben anak Daud. Jadi Hosana itu kalau diterjemahkan secara literal, kiranya keselamatan bagi anak Daud. Makanya di dalam terjemahannya begini. Orang-orang dari belakang berseru katanya Hosana bagi anak Daud. Bukan artinya selamatlah kami bagi anak Daud, itu nggak nyambung. Yang betul adalah Hosana itu artinya kiranya keselamatan bagi anak Daud. Dan kita bisa mengkomparasi dengan Mazmur 118, Mikana, coba lihat di sini ayat ke-25. Nah, ini Mikana ya, kita pakai parsing kita, satu kata per kata. Saya akan terjemahkan kata per kata. Nih teman-teman ya, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Nah, di dalam bahasa Ibraninya, ana Yahweh ya Tuhan, Hosyana, berilah kiranya keselamatan. Ana Yahweh haslihna. Ya Tuhan di dalam bahasa Ibraninya ana Yahweh. Hosyana artinya berilah kiranya keselamatan. Jadi Hosyana itu artinya berilah keselamatan. Yang anehnya LAI ketika ada kata Hosyana di dalam Mazmur 118 ayat 25, ini diterjemahkan kata Hosyana. Hosyana diterjemahkan artinya berilah kiranya keselamatan. Kenapa di dalam Matius 21 diksi yang sama, Matius 21 ayat ke-9, kenapa di sini Hosananya nggak diterjemahkan? Kalau sesuai dengan Mazmur 118 ayat ke-25, kalau mau diterjemahkan secara jujur, maka artinya adalah begini artinya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesua dan yang menjadi pengikutnya dari belakang berseru katanya, kiranya keselamatan bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Kiranya keselamatan di tempat yang maha tinggi. Karena secara literal di dalam Mazmur 118 ayat ke-25, arti daripada Hosyana itu adalah kiranya keselamatan. Coba kamu cek Mazmur 118, Hosyana artinya kiranya keselamatan. Ternyata Yesua didoakan oleh pengikutnya, Hosana Yehosua Hamasia. Jadi bagaimana Yesua memberikan keselamatan kepada kalian, sementara Yesua juga didoakan supaya selamat. Wahai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah ke Komal Yonatan Nandar, karena ada damai sejahtera, sukacita, kelepasan dan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah Allah. Gak tega, Mik. Maafkan aku ya, Mikana. Udah, kamu jangan framing ya. Gak tega. Tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman. Karena Hosana itu berasal dari frasa Ibrani yaitu Hosia dan Na. Hosyana.
yang secara harfiah berarti tolong selamatkan atau selamatkanlah kami. Hosiana, selamatkan nak kami. Selamatkanlah kami. Jadi sudah jelas tadi saya memberikan keterangan sesuai yang terkandung di Matius 21:9 bahwa orang Israel yang berseru-seru di saat itu meminta keselamatan dari Sang Mesias, Raja Damai, yaitu Yesus HaMasiah. Karena Yesus HaMasiah adalah Sang Raja Damai, Sang Keselamatan. Jangan kamu pelintir, jangan kamu framing seakan-akan Tuhan Yesus HaMasiah itu meminta keselamatan, sementara dia memberi keselamatan sejati kepada umat manusia melalui darahnya yang kudus. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jangan di-mute dong, jangan di-mute. Ini Saya nggak ada punya mute. kamus Alkitab. Ini kamus Alkitab Kristen nih. Hosana kamus Browning. Kata Ibrani yang berarti apa di sini? Berilah kiranya keselamatan, bukan selamatkanlah kami. Berilah kiranya keselamatan. Makanya Mikana di dalam Mazmur 118 ayat ke-25, Hosana diterjemahkan jangan di-mute dong. Siapa yang mute? Aku nggak ada mute. Itu moderator jangan mute aku dong. Gak sportif. Kalau sama gua kok nggak sportif sih? Kita kan debatnya santai. Mikana, wahai tante, wahai Mbak Mikana. Udahlah kamu ini kalau kamu panggil tante, aku turunin kamu nanti. Oh iya. Kak Mikana, mohon maaf tuh, itu aja sensi banget, bercanda kali. Kamu aja panggil aku Om, aku biasa aja. Ya udah, karena kamu panggil aku tante, aku panggil kamu Om. Ya udah, baik Kak Mikana. Mohon maaf Kak Mikana ya. Kak Mikana, di dalam Mazmur 118 ayat 25, Hosana itu artinya kiranya keselamatan. Di dalam Mazmur 118 ayat ke-25 artinya bukanlah selamatkanlah kami. Makanya jadi rancu, selamatkanlah kami bagi anak Daud, kan jadi nggak nyambung. Kalau kita artikan Hosana artinya selamatkanlah kami, itu nggak nyambung. Selamatkanlah kami bagi anak Daud, selamatkanlah kami di tempat apa, itu nggak nyambung. Tapi yang betul adalah berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Kalau Dek Mikana, Kak Mikana lihat Mazmur 118:25, itu sebetulnya kalau hati kita terbuka sangat jelas kalau Yesus HaMasiah didoakan oleh murid-muridnya. Ya. Oke, sudah. Nah, ada lagi kita? Sebentar, saya luruskan dulu ya. Saya luruskan dulu. Jadi teman-teman, si Nandar, memang dia suka itu mempelintir, memframing isi kitab suci ini. Ya, jangan diam dulu, nggak usah panik. Tadi sudah dijelasin makna yang terkandung di Matius 21 ayat 9 itu adalah penggenapan nubuatan di Mazmur berapa tadi? Entar dulu ya. Matius 21 ayat 9 yaitu Mazmur 118 ayat 26. Nah, di sini kenapa orang-orang berseru seperti itu Hosana? Karena kalau di Mazmur 118 ayat 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Yahweh. Tetapi orang-orang di situ berkata Hosana. Hosana itu artinya selamatkanlah kami, anak Daud. Karena Yesus HaMasiah itu sang juru selamat. Waktu Tuhan Yesus HaMasiah aja berbicara kepada perempuan Samaria di Yohanes 4, ketika perempuan Samaria berkata, mereka juga menantikan sang Mesias, sang juru selamat. Apa kata Tuhan Yesus HaMasiah? Akulah dia, sang Mesias itu, sang juru selamat itu. Makanya perempuan Samaria itu percaya dan dia pergi ke kota. Baca nanti Yohanes 4 ya, dia pergi ke kota untuk menyampaikan kepada banyak orang bahwa sang Mesias sudah datang, sang Raja Damai sudah datang, sang juru selamat sudah datang. Dan itu sudah tersiar di kota itu, di Israel. Makanya orang-orang mengeluh-elukan Tuhan Yesus HaMasiah di saat itu dan mereka berseru, selamatkanlah kami anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Loh, mereka saja sudah percaya dia sang Mesias, sang Raja Damai. Ngapain mereka, kalau kamu putar balik jadi Tuhan Yesus HaMasiah meminta keselamatan, sungguh sangat nekat kamu ini. Karena apa? Tuhan Yesus HaMasiah aja dia membangkitkan orang metong. Dia menyelamatkan orang metong. Dia menyembuhkan orang sakit. Bahkan dia
berjalan di atas air, memberikan makan 5.000 orang dengan menciptakan dari dua ikan dan 5 roti menjadi berapa bakul itu. Ngapain Tuhan Yesus masih diselamatin? Dia penyelamat sejati. Jadi berbanding terbalik dengan semua framingan atau apa yang dipintiri Sinandari ini terhadap kitab suci ini. Tuhan Yesus HaMasiah terbukti melalui karya-karya dan perbuatannya. Dia membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, menciptakan roti dan ikan, menciptakan mata yang baru, dan lain sebagainya. Ya ngapain diselamati? Dia memberi keselamatan. Jadi di sini konteksnya teman-teman, Matius 21:9, orang banyak itu meminta keselamatan dari Tuhan Yesus HaMasiah karena mereka sudah percaya Yesus HaMasiah sang juru selamat. Oke, sudah? Baik, sekarang saya tanya sama Kak Mikana. Kak Mikana, kalau kami di dalam bahasa Ibrani itu apa? Kami itu adalah, bentar dulu ya. Selamatkanlah kami. Anna. Hah? Kami Anna. Salah. Kami itu dalam bahasa Ibraninya anahnu. Iya, bisa juga Ibrani. Anna juga bisa. Nggak ada di mana. Saya belajar nggak pernah ada. Udah dikasih tahu. Oh, Mikana kamu coba di Google Translate ya. Kita buktikan bersama ya. Kita buktikan saya yang benar atau Mikana yang benar. Anahnu juga bisa. Anna juga bisa. Anna juga bisa. Anahnu juga bisa. Nggak ada. Ya ampun. Cuma anahnu atau anu. Nah, nih, saya tunjukkan ya. Iya, anu itu hanya dialek saja. Itu hanya dialek pronouns. Kami itu hanya pronouns ana atau anu, nggak ada ana. Aduh. Ya, saya sering ngobrol dengan orang Ibrani. Anahnu. Gitu loh. Ani, kalau ani baru aku. Anahnu. Coba kalau kamu nggak percaya tanya siapa ya yang bisa. Kamu kan satu aliran sama Gohan ya, Ishak. Bener nggak? Coba kamu tanya sama Ishak. Kata Nandar kalau kami dalam bahasa Ibrani anahnu atau anu. Bener nggak? Pasti bener. Saya yakin 100 miliar %. Iya Nandar bisa anahnu, anu bisa. Coba tunjukkan di mana kata ana. Udah dikasih ana tahu. Itu hanya ada di dalam bahasa Arab. Coba tunjukkan. Di mana kalau kami itu ana. Coba tunjukkan. Coba tunjukkan. Udah saya kasih tahu anahnu. Ana itu sama di aja dalam kamus mana ana itu adalah kami dalam bahasa Ibrani. Tunjukkan. Aduh Tuhan. Coba tunjukkan. Di dalam kamus bahasa Ibrani mana kalau kami itu adalah ana. Coba Kak Mikana, silakan saya mute. Pronounsnya aja, kalau orang kan bilang anu, bisa anak, bisa anahnu. Ya itu pronounsnya. Saya ada kamus bahasa Ibrani, mau saya tunjukkan. Iya, itu pronounsnya aja. Orang kalau bilang anu, anahnu. Ya coba. Nah kayak orang kan ada bilang Elohim, ada yang bilang gitu. Kamu ngajarin ikan berenang. Aku sudah kasih tahu ya. Ya di mana datanya? Sekarang, datanya di mana? Kalau saya bisa ada kamus tuh di belakang saya ada kamus bahasa Ibrani. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Loh, kok nanya? Buktikan dulu. Buktikan udah dulu dikasih baru tahu. bertanya. Iya, anahnu bisa, anu juga bisa. Ada orang pronounsnya anak, ya kenapa rupanya kan di gitu. Di mana? Coba kamu panggil yang ahli Ibrani. Coba di mana kalau ya udah kamu panggil sana ke Yerusalem sana orang Ibrani ah. Oh Yerusalem. Kamu repot banget kamu ini. Loh, di mute. Nandar, itu tergantung saya tunjukkan dulu kamu saya mau. Saya tunjukkan kamu saya mau apa enggak? Ini gara-gara perkara anak. Ya udahlah, iya anak anu. Oh ya gitu terserah kamu deh. Matius 5 ayat ke-37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Loh, yang di situ Matius 21 ayat 9, saya tetap sesuai dengan firman Tuhan. Mereka yang meminta keselamatan sama Tuhan Yesus HaMasiah. Enggak, anaknya di mana? Kalau anak itu kami. Aduh. Anak itu enggak ada dalam bahasa Ibrani. Anak garuk, gatal. Bukan, kamu kok ngeyel banget sih, udah dikasih tahu. Saya bisa menunjukkan kamus di belakang saya. Ada kamus secara bahasa Ibrani. harfiah, tolong selamatkan atau selamatkanlah kami. Enggak, jangan ke sana. Aduh Tuhan. Di mana
di mana kata kami itu anak dalam bahasa Ibrani. Nih teman-teman Kalau ya, Mikana, kata Hosana berakar dari frasa Ibrani itu Gogali. Tunjukkan Hosiana. data. Yang Gogal udah itu ini apa saya itu? tunjukkan datanya, ya. Kata Hosana berasal dari frasa. Udah diam dulu, ini saya tunjukin. Kamu tuh ngeyel banget. Kata Hosana berasal dari frasa Ibrani Hosana, yang secara harafiah berarti tolong selamatkan atau selamatkanlah kami. Kami mohon. Iya ampun Tuhan, sudah dikasih tahu juga. Ini adalah seruan orang Israel saat itu yang berseru kepada Tuhan Yesus Hamasi untuk diselamatkan. Jadi kamu berusaha mempelintir. Itulah kamu salahkan lagi. Udah ditunjukin data. Itu berdasarkan. Saya pakai kamus Alkitab, Mikana. Itu kalau saya pakai kamus itu Alkitab, disimpulkan berdasarkan Mikana, dari narasumber yang terpercaya. Makanya ini ada saya di situ tunjukkan juga kesimpulan narasumber yang terpercaya nih, Mikana, ya. Hosiana itu artinya selamatkanlah kami. Mikana, ini saya tunjukkan kamus Alkitab ya, Kak Mikana ya. Bentar ya. Ini saya punya kamus Alkitab. Nih, ini kamus Alkitab. Kamus Alkitab kita tunjukkan. Coba, apa artinya di sini? Ini disimpulkan dari narasumber yang terpercaya. Makanya kata Hosana berasal dari frasa Ibrani Hosiana, yang secara harafiah berarti tolong selamatkan atau selamatkanlah kami. Kalau kalau saya dari kamus Alkitab resmi ini, resmi kamus Alkitab kita buka. Coba Mikana baca, Hosana artinya apa? Nandar, kita sudah kasih tahu jawabannya. Di mana di situ orang-orang yang berseru kepada Tuhan Yesus Hamasiah lah yang meminta keselamatan. Tuhan Yesus Hamasiah. Ya udah, perlu gini kamu aja deh. Doakan. Nah, saya bertanya sama kamu, kenapa kamu masih doakan nabimu supaya dia masuk surga? Ada nggak? Supaya diberikan tempat tinggi. Kalian kan kalau sholat, kalau maghrib itu dulu waktu saya, dulu lah. Dulu. Karena sekarang saya sudah tidak pernah lagi melihat TV, yaitu azan maghrib. Orang Kristen dari kecil ngomongnya kami sholat duhur. Bukan, kalau kita kan nonton TV itu sholat azan maghrib yang jam 6. Nah, itu kan kalian disiarkan di TV. Terus setelah saya sholat itu, kan ada itu mendoakan nabimu. Kenapa kalian masih mendoakannya gimana? Cara mendoakannya gimana? Kesimpulannya di situ bahwa kalian meminta bahwa supaya Muhammad diberikan tempat tinggi. Oh, nggak ada. Nggak ada. Mana? Sholawat maksudnya? Kamu sholawat atau apa maksudnya? Loh, kalau pas azan maghrib itu kan ada kalian doakan Nabi kalian. Itu mah iqomah. Iya, apa isinya? Apa isinya? Coba, apa isinya? Itu mah azan. Enggak, yang kamu tanya apa? Setelah selesai sholat itu, setelah selesai sholat itu kan ada doa mendoakan Muhammad supaya diberikan tempat yang tinggi. Itu apa sih? Saya lupa isi doanya. Ntar dulu ya. Saya jawab ya. Udahlah, intinya aja ya. Intinya kamu menuduh kalau Nabi kami didoakan, begitu? Bukan menuduh, kan? Terus itu kan bukan doa itu. Ya yang mana? Yang mana? Aku minta tunjukkan datanya yang mana. Loh, kamu pura-pura nggak tahu. Setelah kalian sholat azan maghrib, sholawat maksudnya. Apa isi kata-kata kalian kepada nabimu? Yang kamu maksud itu apa? Sholawat kah? Apa gitu loh? Tuhan, masa nggak tahu? Inilah buktinya kalau si Nandar ini nggak pernah sholat ini. Kok nggak pernah sholat? Orang yang siang kamu malam tanya dia kan apa? Sholawat maksudnya. Itu kalau sudah azan maghrib itu tahu nggak sih? Itu kan ada doa itu yang dipanjatkan kepada Nabi kalian. Pertanyaannya apa? Itu kan isinya, kesimpulannya di situ, berikanlah tempat yang tinggi kepada Nabi kalian gitu loh. Ya, terus apa maksudnya? Selawat. Ya, maksudnya gini. Enggak, kamu tahu nggak isi doanya itu apa? Isinya, kamu tahu nggak? Entar dulu aku cari dulu ya. Coba. Karena si Nandar ini kelihatan ini nggak pernah sholat ini. Karena kerjanya siang malam live untuk memframing kita orang. Kok aku nggak pernah sholat? Tanya aja nggak jelas pertanyaannya apa. Coba dicari dulu. Cari dulu pertanyaannya apa yang jelas. Bertanya aja gak jelas.
Apa isinya ada ya? Coba. Coba. Nah ini ya. Sok. Kira-kira seperti ini. Kalau kita kan nonton TV yang pas sore azan maghrib itu kan ada doanya tuh nih. Apa tuh? Allahumma robba hadiha, Allahumma robba hadiwatit tamah wassolatil qaimah. Ya, apa pertanyaannya itu? Nah di sini apa artinya itu? Berilah Nabi Muhammad wasilah, ya, wasilah dan fadilah. Iya kan, berilah Nabi Muhammad wasilah, tempat tertinggi di surga. Oke, artinya itu kalian doa kan masih ajan. Allahumma robba hati. Ya itu dia, kamu bilang saya nuduh. Oke, doa setelah ajan gitu dong. Iya mak, iya. Waktu setelah kalian ajan maghrib itu kan ada doanya di situ, iya, di mana kalian ajan mendoakan Muhammad supaya diberikan tempat tinggi di surga. Baik. Jadi ya, jangan kamu samakan, jangan kamu pasangkan doa kalian untuk Nabi kalian, lalu kamu framing di Matius 21:9 itu di situ mendoakan Tuhan Yesus Mesih. Pertanyaannya apa? Dari doa dan itu apa pertanyaannya? Gini loh, kamu kan pengikut Muhammad, betul nggak? Ya, betul. Kalian aja masih mendoakan Nabi kalian agar diberikan tempat tinggi di surga. Bagaimana kalian bisa yakin selamat? Dikuduskanlah namamu, didoakan Bapak Elohim. Jadi kami karena saya jawab ya, biar kami karena gak bingung saya jawab ya. Ya makanya sekarang nabimu ada di mana? Kenapa masih didoakan supaya masuk surga? Saya jawab kami karena saya jawab silakan. Boleh. Baik. Di dalam iman kami tidak pernah ada nabi yang akan masuk surga. Yesua Hamasiah tidak bakal masuk surga kecuali Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Jadi keselamatan bagi Nabi Muhammad itu adalah sebuah kepastian, bukan insya Allah. Saya tunjukkan datanya kami karena ya. Di dalam iman kami Kak, setiap para nabi nggak bakal masuk surga kecuali Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Di mana dalilnya? Saya tunjukkan. Ini kami karena ini hadis sahih ya, rawahu Muslim. Saya bacakan ke kami karena. Baca dulu hadisnya apa? Hadis apa itu? Rawahu Muslim ya. Dari Anas bin Malik. Rawahu Muslim. Ya, Nabi Muhammad mendatangi kami kan hadis itu nggak ada ayatnya. Yang disebut ayat di dalam Islam itu hanya Quran. Kalau hadis nggak ada ayatnya. Oh hadis ayat ngaco Ini hadis ke ayat ini saya jelaskan dulu. Kamu sih. Saya lagi menjelaskan. Oh ya udah. Saya lagi menjelaskan kami karena Kristen bertanya tentang Islam. Di dalam iman kami tidak pernah ada yang disebut ayat kecuali Al-Quran. Kalau hadis itu bukan ayat, hadis itu matan. Matan itu kalau dalam bahasa Inggris redaksi. Redaksinya siapa? Redaksinya nabimu. Redaksi Rasulullah yang diriwayatkan melalui rawahu Muslim. Nah ya. Itu dia, berarti kan kalian mengikuti perintah siapa? Dulu, perintah Allah, perintah Muhammad. Minta dalil. Oh ya udah silakan. Kami karena minta dalil, saya jelaskan dalilnya. Di dalam iman Islam tidak ada nabi yang masuk surga, kecuali Nabi Muhammad sudah masuk surga terlebih dahulu. Dalilnya saya tunjukkan. Nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal jannati yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqul hajjin man anta fa'aqul Muhammad fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Qala Rasulullah sallam, berkatalah Rasulullah sallam, ati babal jannati yaumul qiyamah. Pada hari kiamat aku mendatangi pintu surga. Fa astaftihu, bukakanlah pintu surga itu. Fayaqul hajjin, lalu penjaga pintu surga mengatakan, man anta, siapa kamu? Fa'aqulu Muhammad, aku adalah Muhammad. Fayaqul bika, dan penjaga surga itu mengatakan,
umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Aku diperintahkan oleh sebab engkau tidak membukakan pintu surga bagi siapapun sebelum engkau masuk ke dalamnya. Nah, ini terjemahan yang aku sampaikan. Coba kita dilihat di sini. Rasulullah SAW bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat lalu aku minta dibukakan. Maka penjaga pintu surga Nandar, berkata, sabar dulu. Sebentar, Belum bisa selesai, nggak Kak. kamu membaca kitabmu belum hadis selesai. itu secara seksama pelan-pelan, jangan kau kayak dikejar setan gitu loh. Loh, kok setan pelan-pelan. Belum selesai Iya. kok setan kami, karena kau menghujat Bukan maksudku, kalau kamu membaca itu jangan terlalu cepat-cepat, pelan-pelan gitu loh. Begitu. Tuhan. Pelan-pelan ya. Rasulullah SAW bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan. Maka penjaga pintu surga berkata, siapa engkau? Lalu aku jawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau, aku tidak membukakannya untuk seorang pun sebelum engkau. Rahu Muslim. Lagi, Rasulullah SAW telah bersabda, kami adalah umat yang terakhir, namun pertama pada hari kiamat. Kamilah yang pertama kali masuk surga. Itu yang dikatakan oleh Yesua. Yang terakhir akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terakhir. Haleluya. Oke, itu kan perkataan nabimu ya. Hadis tadi perkataan nabimu kan, bukan perkataan Allah, betul nggak? Perkataan sekarang Nabi Muhammad ada di mana? Belum masuk surga berarti ya? Nabi Muhammad berada di dalam kasih karunia Allah Khalik langit dan Di mana? Ada ayatnya. Udah wafat belum? Udah wafat belum? Wafat kan? Sudah wafat kan nabimu? Betul nggak? Iya, Yesus aja sudah wafat di dalam Al-Quran mutawafika. Jangan kemana-mana dulu, ya. Di dalam kitabmu nggak ada namanya Yesua Hamasiah ya, nggak ada. Nggak ada namanya Yesua. Jangan kamu ngarang, jangan kamu tambah-tambah. Jadi, ya sudah, kamu nanya apa? Ya, jadi kita luruskan dulu ya. Tuduhan fitnah Sinandar ini yang mengatakan katanya Yesua aja belum masuk surga karena Muhammad belum masuk surga. Itulah kamu terlalu pede. Ya itulah, itu kan hanya klaimmu atau klaim dari nabimu saja. Tapi faktanya tidak seperti itu. Bahkan di dalam faktanya. Satu lagi ayatnya saya tunjukkan. Dulu. Ya udah tunjukkan. Saya tunjukkan dulu, Kak. Ada ayatnya dari Alkitab. Jangan ke Alkitab, jangan ke Alkitab. Nih, saya bertanya ini ayatnya ada di Alkitab, Kak. Aduh Tuhan. Nih, ini Yesua mengatakan tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tuh, itu Yesua mengatakan tentang Nabi Muhammad. Ini sama dengan hadisnya. Jangan-jangan nabimu kutip itu. Kopas ucapan Tuhan Yesus Masiah. Di mana buktinya Nabi Muhammad mengutip ayat Alkitab? Sementara kamu bilang tidak ada Alkitab. Kenapa kamu compare ke situ? Berarti nabimu kopas. Tuh, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah membaca Alkitab, Nabi yang umi. Iya Tuhan. Dari kanan nanya aja. Kitab suci ini sudah tersebar ke berbagai negara dan bangsa termasuk ke Arab. Jadi sudah banyak didengar orang. Termasuk nabimu juga. Gak ada. Karena Kristen atau Mesianik atau pengikut Tuhan Yesus Masiah terlebih dahulu di Arab, bukan Islam. Jadi gini ya Nandar, berhentilah berhalu. Karena di dalam kitabmu, udah diam dulu. Di dalam kitabmu gak ada namanya Yesua. Sedangkan nabimu saja kamu sudah akui beliau sudah wafat dan artinya beliau belum masuk surga, belum ada di surga ya. Lalu kamu tadi berstatement sedangkan Yesua aja belum di surga karena Muhammad belum di surga, karena sebelum Muhammad masuk surga maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Lah, itulah aku bilang itu hanya perkataan kitabmu dan itu pun perkataan nabimu, bukan perkataan Allah. Tetapi fakta yang terjadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Hamasiah itu ada di surga, disaksikan rasul-rasul dan disampaikan oleh malaikat. 2 orang malaikat menyampaikan kepada rasul-rasul, yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan mereka berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesua ini
yang terangkat ke surga dari antara kamu, demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat dia pergi ke surga. Jadi dua malaikat berkata kepada rasul-rasul, Tuhan Yesus HaMasiah sudah kembali ke surga, saudara-saudara. Kemudian Stefanus melihat kemuliaan Yesus HaMasiah di surga. Dia diberi penglihatan ya, yaitu di Kisah Para Rasul 55-56. Dan dengan penuh Roh Kudus, sambil menengadah ke surga, dia melihat kemuliaan Elohim dan Yesua yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim. Dan dia mengatakan, lihatlah aku melihat surga yang terbuka dan anak manusia yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim. Jadi tidak benar apa yang difitnahkan Nandar. Karena nabinya masih didoakan supaya masuk surga. Dan nabinya saja berkata, itu kan hanya pengakuan beliau. Bahwa tidak seorang pun yang masuk surga sebelum dia masuk surga. Sementara beliau aja sudah wafat. Dan saudara muslim, setelah azan maghrib yang saya dengar dulu setiap hari, masih mendoakan supaya nabinya masuk surga. Atau diberikan tempat tinggi. Nah sementara Tuhan Yesus HaMasiah banyak saksinya, malaikat menyampaikan, Stefanus juga melihat, rasul-rasul juga melihat bahwa Tuhan Yesus HaMasiah kembali ke surga, saudara-saudara. Dan Rasul Paulus juga berjumpa dengan Tuhan Yesus HaMasiah dalam rupa cahaya yang dari langit atau dari atas. Artinya Tuhan Yesus HaMasiah itu di surga. Bahkan Tuhan Yesus HaMasiah yang adalah Yahweh itu sendiri telah mengangkat Nabi Musa, Nabi Elia ke surga. Jadi berhentilah Nandar memframing isi kitab suci ini. Di dalam kitabmu nggak ada Yesua ya. Yesua HaMasiah bukan Isa alaihissalam. Itu dua pribadi yang berbeda. Nah kalau betul Nabi Isamu itu ada, tokoh nyata, Nabi Isamu itu diutus ke Bani mana, Nandar? Dan Nabi Isa dalam kitabmu berkata, dia diberikan kitab Injil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan aku diberikan kitab Injil yaitu di Maryam 30. Nah, kalau betul Nabi Isamu itu tokoh nyata, Nandar, Nabi Isa ini kan diutus ke Bani Israel. Tentu saja dia seorang nabi. Kalau seorang nabi pasti tercatat di dalam kitab suci. Nah, tunjukkan dalam kitab suci orang Israel pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam. Dan kemana kitab Injil yang diterima Isa alaihissalam itu? Ya silakan jawab. Baik. Bahasa Yunaninya surga apa? Tadi kamu bilang surga. Jangan tanya dulu bahasa Yunani. Enggak. Bisi. Enggak gini. Ya, Kok jangan tanya bahasa Yunaninya. Giliran sama yang ini lain. jangan kamu bermain-main di bahasa. Di saya kata-kata. Kok jangan berhenti di bahasa. Di kana itu kan bahasa Indonesia. Betul. Jawab dulu Nanda pertanyaan saya. Loh, iya, gini. aku tanggapi dulu baru saya jawab. Loh. Kamu kan sudah berkata Yesus di sorga. Ini kan aku ngecek lagi nanti bahasa Yunaninya. Tapi ini terjemahan ILT3 itu memang Tuhan Yesus HaMasiah naik ke surga. Jadi jangan kamu bermain di kata-kata. Jawab dulu pertanyaan saya, Nandar. Jangan kamu alihkan topik. Surga di dalam bahasa Yunaninya apa? Sebenarnya kamu bisa menjawab pertanyaan saya nggak, Nandar? Bisa kenapa banget. kamu lari dari pertanyaan saya? Tapi makanya gini, bagaimana kamu mau selamat, Nandar? Sedangkan kalian aja masih Ya, dengar dulu ya. Makanya Nandar, kamu itu jangan hanya pintar memframing kitab suci ini. Loh, saya nggak memframing. Ya udah diam dulu, nanti kamu bicara. Saya mau menjawab kok. Iya, diam dulu sebentar dulu. Oke, gua diam. Di Matius 21:9, konteksnya di situ Tuhan Yesus HaMasiah tidak meminta keselamatan atau dia didoakan, tapi orang-orang Israel di saat itu yang meminta keselamatan kepada Tuhan Yesus HaMasiah karena Tuhan Yesus HaMasiah adalah sang pemberi keselamatan. Itulah kenapa kami berharap hanya kepada Tuhan Yesus HaMasiah karena darahnya yang suci itulah yang menyelamatkan umat manusia, yang menghapus dosa manusia. Jadi kalau kamu memframing di situ Tuhan Yesus HaMasiah didoakan minta keselamatan, itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi karena dia telah terbukti menyelamatkan umatnya dengan kematian dan kebangkitannya. Sebab ketika Tuhan Yesus HaMasiah mengalami kematian dan kebangkitan, dia juga membangkitkan umatnya.
yaitu Matius 27 ayat 50 sampai 53. Dan manusia yang dibangkitkan itu dibawa ke tempat tinggi, Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Nah, sementara kamu framing itu seakan-akan Tuhan Yesus Hamasiah yang didoakan diselamatkan. Lah, faktanya Tuhan Yesus Hamasiah itu dalam karya dan perbuatannya dia menyelamatkan umatnya dan sudah terbukti disaksikan oleh para rasul. Sementara kamu Nandar, tadi kita sudah kasih data, kalian aja setelah selesai azan maghrib masih mendoakan nabimu. Ya, macam mana kamu mau selamat Nandar? Kamu saja masih mendoakan nabimu supaya dia diberikan tempat tinggi yaitu surga. Dan kalian kan pengikut Muhammad. Macam mana kalian mau selamat Nandar? Sedangkan Nabi Musa saja masih kamu doakan. Kalau kami nggak pernah mendoakan Nabi Nandar. Rasul Paulus saja kami nggak pernah doakan. Yesus Matius 21 nah ini dia ayat 9, udah mulai framing. Nggak pernah kami mendoakan Tuhan Yesus Hamasiah. Jangankan Tuhan Yesus Hamasiah. Kami mendoakan nabi-nabi saja tidak pernah. Mendoakan Maria tidak pernah. Mendoakan Rasul Paulus nggak pernah. Justru orang Katolik aja ya meminta supaya sebentar dulu, makanya biar kamu jangan sembarangan berbicara gitu loh. Kamu itu memframe kita suci ini bahwa Tuhan Yesus Hamasiah didoakan. Nggak pernah ada yang mendoakan Tuhan Yesus Hamasiah atau kami ya mendoakan Tuhan Yesus Hamasiah. Jangankan Tuhan Yesus Hamasiah, nabi-nabi saja, rasul saja tidak pernah kami doakan. Kenapa? Mereka sudah diberikan tempat yang terbaik dari Tuhan Yesus Hamasiah. Perawan Miriam nggak pernah kami doakan. Justru orang Katolik aja meminta doa kepada perawan Miriam. Nah kalau kalian pengikut nabimu, kalian kan pengikut Muhammad, tapi kalian masih mendoakan beliau supaya diberikan tempat tinggi. Makanya sadar kamu Nandar, kamu jangan pintarnya memframing kitab suci orang. Sementara kamu aja keselamatanmu bagaimana? Nabimu aja kamu masih doakan. Kalau umat Islam itu dipastikan nabimu masuk aja kamu surga. masih doakan. Macam mana kamu mau selamat? Umat Islam itu pasti masuk surga, nggak ada insya Allah. Lah itu kan klaimmu, sementara buktinya kalian aja masih mendoakan nabimu. Data. Nah kalau kalian pasti masuk surga, kenapa nabi yang kalian imani, yang kalian ikuti di seluruh dunia ini masih kalian doakan? Mana ada supaya didoakan? diberikan tempat tinggi. Tidak itu ada. Tidak ada Nabi Muhammad didoakan. Loh, nah itu Nabi Muhammad didoakan. Kalau bukan doa apa dong yang setiap azan maghrib itu? Yang tadi kamu bacakan itu. Coba kamu wasilah itu mah. Baca kamu di situ wasilah. Ya udah kan, ya Allah Tuhan pemilih panggilan yang sempurna ini dan salib yang didirikan, berilah Nabi Muhammad wasilah. Wasilah yang tertinggi di surga. Tempat tertinggi di surga. Wasilah tahu nggak? Ya di sini dalam kurung tempat tertinggi di surga. Nggak, wasilah tahu apa enggak? Ya itu artinya kalian itu mendoakan Nabi. Wasilah itu bukan tempat tertinggi di surga. Wasilah tahu artinya enggak? Nah ini. Ya Tuhan. Iya, wasilah itu artinya apa? Ya Allah Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah, yaitu dalam kurung tempat tertinggi di surga. Nah ini kan doa. Macam mana kalian ini? Kalian wasilah mendoakan nabimu. Itu apa? Wasilah tapi itu kamu apa? framing kitab suci kami bahwa wasilah itu apa? Tuhan Yesus Hamasiah kayak meminta keselamatan. Itu kamu jauh dari kalau apa saya yang pakai kamu data, pikirkan. Wasilah itu artinya apa, Kak Mikana? Saya sudah tunjukkan datanya di situ dalam kurung tempat tertinggi di surga. Wasilah itu umat Islam pasti tahu wasilah itu apa. Kamu sudah mulai lagi tuh lari di kabur. Saya tanggapi yang tadi. Ya, wasilah itu perantara. Wasilah itu perantara. Berilah Nabi Muhammad perantara gitu. Loh iya, Nabi Muhammad adalah perantara kita masuk surga. Tuh, boleh saya jelaskan? Boleh nggak saya jelaskan? Tuh, ketawa. Coba ini, ya Tuhan. Loh, mulai lagi berdalih. Nabi Muhammad itu, wasilah tanya umat Islam. Wasilah itu perantara. Tertinggi di surga. Wasilah gak ngerti. Wasilah itu perantara. Di sini kalian mendoakan Nabi kalian supaya masuk surga. Aku gantian boleh nggak dari tadi? Makanya bagaimana kamu bisa selamat sedangkan kamu aja masih mendoakan nabimu? Boleh aku ngomong nggak? Ini dari tadi udah, mau gantian. Nah, tadi Kak Mikana meyakini Yesus masuk surga, betul? Loh, Yesus Hamasiah pemilik kerajaan surga. Iya, Yesus Hamasiah tadi di dalam Matius naik surga, betul? Kisah para Rasul 1 ayat 10-11, malaikat berkata kepada para rasul bahwa Tuhan Yesus Hamasiah terangkat ke surga. Kemudian di kisah para rasul, bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari bahasa Yunani. Bahasa kisah Yunaninya surga apa? Rasul. Bahasa Yunaninya surga apa?
Kisah Para Rasul 7 ya, Iya. bahwa Stefanus melihat Tuhan Yesus Hamasiah di mana langit terbuka, yaitu surga, Samaim terbuka. Dia melihat Tuhan Yesus Hamasiah dengan segala kemuliaannya di surga. Oh, haleluya. Iya, itu kan terjemahan. Makanya kami itu Nandar, Aduh, kami nggak Mika, pernah ini nggak bisa mendoakan gantian. Selesai satu-satu nabi-nabi, ngomongnya. Ini aku rasul-rasul, belum. nggak pernah kami doakan. Hanya kalian Saya yang nggak bahas mendoakan doakan dulu. nabimu. Sudah tadi dibahas, terima atau tidak itu urusan penonton. Yang kita bahas, menurut kamu Yesua masuk sorga, naik ke sorga, ya. Sekarang saya tanya, yang Mikana baca ini kan terjemahan bahasa Indonesia, betul. Sedangkan Alkitab, perjanjian baru, bahasa original teksnya di Yunani. Sekarang saya tanya, sorga di dalam bahasa Yunaninya apa? Oke, sebentar saya cari dulu. Kalau kamu tanya Oke, bahasa cari Yunaninya. dulu. Oke, sorga dalam bahasa Yunaninya apa? Belajar ya. Cari dulu. Jadi Senandar ini siang malam saya lihat dia Ya live udah, itu cari hanya dulu, untuk Google dulu, memframing Google. Alkitab. Tapi kitabnya sendiri dia nggak tahu. Loh, cari dulu. Sorga bahasa Yunaninya apa? Sebentar. Iya, cari dulu. Kisah Para Rasul 1. Ayat 9. Saya kasih tahu tuh ayat 9 ada. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Itu. Gak tega sebetulnya. Habis kawan-kawan saya kalau saya ada lab, Bang Nandar ke Mikana, Bang Nandar ke Mikana. Nih, saya kabulkan permintaan kalian. Saya ke Mikana sekarang. Nih, daripada kamu lama nyari, gua tunjukin teman-teman ya. Yunani paradaisos artinya sorga. Tuh, Indonesia Yunani, sorga itu paradaisos. Sedangkan ayat Alkitab mengatakan Yesus naik ke Uranon. Uranon itu langit. Makanya dari bahasa Yunani paradaisos diadopsi, diserap ke dalam bahasa Inggris jadi paradise. Ini cari di dalam Alkitabmu, tunjukkan ayatnya kalau Yesus naik ke paradaisos. Yesus di dalam bahasa Yunaninya naik ke Uranon. Itulah yang diyakini umat Islam kalau Yesus naik ke langit kedua. Di mana kami umat Islam tahu kalau Yesua naik ke langit kedua ketika Nabi Muhammad Isra Miraj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, di langit kedua bertemu Yesua Hamasiah dan Yuhanan. Ini coba kamu lihat dalam bahasa Yunaninya, Kisah Para Rasul 1:9 Uranon. Sedangkan sorga itu paradaisos nih. Makanya diadopsi ke dalam bahasa Inggris jadi paradise. Tuh Yunani, Indonesia. Sorga itu paradaisos. Sekarang kita ganti nih, langit apa langit dalam bahasa Yunaninya? Dalam bahasa Indonesianya ya. Langit. Oke. Kalau langit, sabar dulu, kami kana, sabar. Ini saya tunjukkan satu data lagi. Langit, Uranos, langit. Jadi Yesus naik ke langit, bukan naik ke sorga. Itulah iman Islam. Kalau Yesua naik ke langit, bukan ke sorga. Sorga itu tempatnya Nabi Muhammad. Yesua nggak boleh masuk sorga kalau Nabi Muhammad tidak masuk sorga terlebih dahulu. Oke, jadi ini teman-teman ya, bahwa di Kisah Para Rasul 7 ayat 56, di situ kan Stefanus melihat Tuhan Yesus Hamasiah di surga. Memang kalau diterjemahkan ke bahasa ke bahasa Yunani jadi Uranos. Nah, Uranos itu memang bisa dikatakan ya langit atau surga, ya air atau heaven. Terima kasih kejujurannya. Nah, di mana memang di kitab Kejadian juga, di kitab Perjanjian Lama, Hasamaim itu bisa juga disebut langit. Jadi langit itu bisa juga disebut surga. Tepuk tangan buat kami Kana, makasih atas kejujurannya. Loh, karena Tuhan Yesus Hamasiah ya, itu adalah pemilik kerajaan surga. Karena surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Di mana Tuhan Yesus Hamasiah juga yang pemilik
Firdaus, surga di atas surga, kerajaan surga, langit. Jadi langit itu yang merujuk ke surga juga gitu, karena dia di atas, makanya disebut Uranun atau heaven. Itu sama saja saudaraku, kita nggak perlu merasa tawar atau framingan sinandar, karena itu tetap merujuk ke surga. Sebab kalau di langit, ya ngapain di langit, ngambang-ngambang. Ya nggak mungkin lah, ya kan? Bukan ngambang-ngambang di langit. Tetapi memang Tuhan Yesus Hamasiah pemilik kerajaan surga. Nah kamu bilang ya, kamu itu jangan kebanyakan takia nandar. Kamu jangan ngulang-ngulang statementmu. Muhammad yang ada di surga. Karena sebelum Muhammad masuk surga, nggak akan ada yang bisa masuk surga. Loh, tunjukkan datanya kalau nabimu ada di surga. Silakan tunjukkan datanya. Di mana nabimu sekarang? Tunjukkan datanya. Di mana nabimu sekarang? Siapa yang mengatakan Muhammad ada di surga sekarang? Silakan tunjukkan datanya. Siapa yang melihat dia ke surga? Kenapa kamu dari tadi bilang Muhammad itu ada di surga? Hah? Bisa kamu tunjukkan datanya? Jangan kamu framing terus Tuhan Yesus Hamasiah. Orang Tuhan Yesus Hamasiah pemilik kerajaan surga kok. Kamu bilang Tuhan Yesus Hamasiah yang ada di surga, Muhammad yang ada di surga. Oke, kalau Muhammad ada di surga sekarang, tunjukkan datanya. Muhammad sekarang ada di surga. Dan siapa yang melihat dia diangkat ke surga atau naik ke surga? Silakan tunjukkan datanya, Nandar. Jangan cuma bisanya kamu memfitnah Tuhan Yesus Hamasiah. Buka mikrofonnya. Oh, dari tadi saya di-mute. Baik. Aku nggak mute kamu. Siapa nih moderator kayaknya? Karena kamu sih kebanyakan memframing mulu. Aku sama kami karena ini teman lama. Karena kamu kebanyakan fitnah. Jangan kamu fitnah mulu kamu. Mute saya. Kamu berbicara tanpa data. Loh, karena saya kamu pakai bilang data terus dari tadi. Di mana datanya? Sedangkan aku tunjukkan data. Ya sudah. Uranus mau heaven, kan mau nanya langit, nih, sky. Itu sama Nabi dengan Muhammad surga itu, dalam iman kami. Dalam iman kami, Nanda, dikatakan Hasamaim, bisa juga dikatakan langit kan itu surga. Oke, sekarang, ya tapi bentar dulu, kan saya harus luruskan. Di dalam iman kami, dikatakan di langit, itu sama dengan surga. Itu sama dengan surga. Oke, sekarang tunjukkan datanya, di mana sekarang Muhammad berada. Tolong dong, aku gak menghujat, gak ngapa-ngapain, santai, di-mute. Jangan di-mute. Ya, silakan. Tolong dong, Mikana, moderatormu jangan mute saya. Saya mau jawab. Aduh. Ya, Mikana, perhatikan. Quran surat Ali Imran ayat 169. Saya bacakan ayat Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Masya Allah. Janganlah. Berarti Al-Baqarah berapa? Astagfirullah. Iya, nggak bawa Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah berapa tadi? 169. Oke. Karena itu moderatormu bisa dikondisikan nggak aku di mute terus. Ya udah, jangan mute dulu dia. Ini aku diskusi santun sama kamu di mute. Jangan di mute lah moderator, udah kasihan dan dari itu nangis dia nanti. Astagfirullahaladzim. Aku di mute terus. $169. Al-Baqarah 160. Al-Baqarah 169. Ali Imran ayat 169. Oh, Ali Imran. Ali Imran bukan Al Imran. Karena aku orang Indonesia kan, di sini tulisannya ALIIMRAN. Jadi saya baca Ali Imran. Aduh. Saya kan orang Indonesia. Mute. Udah, jangan di-mute dulu saudara-saudara, jangan di-mute dulu dia ya. Aduh, ini nggak sportif banget sih. Moderator tolong dong, Mikana aja baik. Ini moderator gimana sih? Silakan, Ali Imran ya. 169. Silakan baca di situ di mana? Ya, baik, saya bacakan ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Di mana di situ Muhammad ada di surga? Di mana di situ di Muhammad di surga? Nabi Muhammad Ya itu ampun hidup bertakiyah. di sisi Allah. Di mana di situ dikatakan Muhammad ada di surga? Kenapa kamu Sekarang saya bertakiyah, tanya, Nandar? Allah ada di mana? Loh, di Allah emang mana ada di di mana? sini dikatakan Muhammad ada di surga? Loh, Nabi Muhammad Loh, yang gugur di saya jalan Allah atau tanya, tidak? Aduh. di mana di situ Nabi Muhammad dikatakan gugur di Muhammad jalan. ada di surga? Kenapa kamu bertakiyah, Nandar? Ya ampun, saya tanya, sekarang Muhammad nabimu ada di mana? Kamu bilang di surga. Oh, Di mana datanya? Di situ nggak ada namanya, nggak ada. nggak ada namanya, tapi Nabi Muhammad gugur di jalan Allah. Loh, Loh, mau gugur iya. Muhammad di situ Nabi ada namanya Muhammad nggak? gugur di jalan Ada Allah. nama Muhammad nggak di situ? Ada nggak? Ada nggak nama Aduh. nabimu di situ? Kan nggak ada nama nabimu di situ. Kenapa kamu bertakiyah, Nandar? Ya Tuhan. Astagfirullah, Ini dimiut-miut namanya asal dulu. jawab. Jangan Heran dulu dulu, deh, saudaraku, jangan dulu. dimiut dulu sama moderator ini kenapa, Momod? Jangan begitu. Aku Nandar, aja ini kalau namanya kamu asal jawab. Yang Ya, penting kok ada asal jawaban, jawab? walaupun nggak Itu nyambung. ayatnya jelas kok asal jawab. Aduh, Mika ada kena lagi dia. Di mana di situ tertulis nabimu ada di surga? Nggak ada namanya di situ. Tadi hadisnya sudah saya bilang. Lagi pula siapa yang melihat Muhammad ada di surga? Siapa saksinya, bro? Aduh. Ya Tuhan, kenapa lah si Nandar ini asal jawab walaupun nggak nyambung? Makanya kamu itu kebanyakan cakap. Mikana, boleh nggak bersikap tegas sama moderatornya? Ini saya Iya, jangan di-mute dulu. Siapa yang mute? Tahu siapa? Jangan-jangan bukan berarti kamu itu kena ini kali, nggak tahu error. Nggak ada saya lihat di sini. Karena kamu ketika di-mute nggak ada notifikasi ada moderator yang mute kamu. Tolong jangan mute dong. Ini di aku ada di mute. Siapa? Moderator siapa? Kan ada Kreator tulisannya di itu. mute kreator gitu. Tulisannya itu di mute kreator. Oh, berarti error. Makanya kamu jangan mevinatoni somasi ya, error kamu jadinya kan. Moderator ada nggak mute si Nandar? Jangan Karena mute kalau di ya. moderator pasti ada notifikasi. Aman sekarang. Aman. Nah, di mana datanya, Nandar? Jangan kamu asal jawab. Yang penting jawab walaupun nggak nyambung. Saya tanya, di mana sekarang Muhammad berada? Apakah ada di surga? Tunjukkan datanya dan siapa saksinya? Siapa saksinya yang melihat Muhammad ke surga? Tadi data hadisnya sudah saya sebutkan. Terus data Qur'annya sudah saya sebutkan. Masih ditolak. Di hadis mana? Ada yang melihat? Tadi saya sebutkan. Minta diulangi lagi nih. Oke, ya silakan. Sudah aku kasih tahu masih aja. Nabi Muhammad masih aja nih. Ya, silakan tunjukkan datanya, saudaraku. Kalau sudah terdesak ini suka. Ya, tunjukkan dulu datanya. Sabar, aku tunjukkan, makanya diam. Iya. Karena kamu sembari membuka data, ya. Saya berbicara. Nih, saya bacakan ya. Ini datanya. Ya, perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan, maka penjaga pintu surga berkata, siapa engkau? Lalu aku jawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau, aku tidak membukakan untuk seorang pun sebelum engkau. Baik. Lagi, Rasulullah SAW bersabda, kami adalah umat yang terakhir, namun pertama kali pada hari kiamat. Kamilah yang pertama kali masuk surga. Walaupun mereka mendapatkan kitab sebelum kami, dan kami mendapatkan kitab suci setelah mereka, lalu mereka berselisih, kami ditunjukkan oleh Allah pada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan,
inilah hari mereka yang mereka berselisih padanya. Dan Allah tunjukkan kepada kita, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari Jumat adalah hari kita dan esoknya adalah hari Yahudi dan setelahnya adalah hari Nasrani. Rawahu Muslim. Sudah saya tunjukkan. Mau ditunjukkan Itu apa nabimu lagi? berkata kepada siapa? Saat itu posisinya ada di mana dan berkata kepada siapa? Nabi Muhammad bersabda kepada umatnya. Iya, saat itu ada di Arab kan? Iya, di Mekah. Di Mekah atau Saat itu Madinah. ada di Arab. Waktu beliau berkata saat itu dia langsung ke surga gitu. Hah? Langsung ke surga? Posisinya ada di Arab kan? Coba ya kamu Nandar. Masa itu kamu pun gak katanya tahu masih sih? hari Sudah saya kiamat. bacakan. Itu pun katanya masih nanti hari kiamat. Iya, karena gini Mikana. Kalau nanti hari kiamat artinya belum di surga dong. Cemana si Nandar itu? Iya, Nabi Muhammad itu berada di sisi Allah. Quran surat Ali Imran ayat 169. Karena surga itu nanti setelah hari kiamat adanya. Nandar, makanya sabar dulu. Oh, ya udah, makanya di dalam pandangan Yahudi, dalam pandangan Kristen ada yang disebut Yerusalem baru. Karena nanti dunia ini dihancurkan, langit diganti dengan langit baru, bumi diganti dengan bumi baru pada hari kebangkitan, dihancurkan semua pada saat sangkakala ditiup 1, 2, 3 itu semuanya hancur. Lalu terciptalah yang baru, makanya orang Yahudi mengatakan Yerusalem baru. Di situ pada kebangkitan baru. Masa kamu nggak belajar Yahudi? Tulisan ini aja kerudungnya pakai tulisan Ibrani, nggak belajar Yahudi. Nandar, sungguh nekat. Kamu tadi kan tunjukkan hadis itu saat nabimu masih hidup. Tetapi kan pada akhirnya kan nabimu wafat, betul nggak? Kuburannya ada di mana? Makamnya ada di mana? Madinah. Di Madinah. Beliau aja belum bangkit kok kamu sudah bilang di surga. Cumananya kamu ini? Nggak ada yang di surga sekarang, Mikana. Yesua aja di langit. Tadi lalu kamu kenapa sudah baca kamu Yesua katakan, di langit. Nggak ada Yesua di surga. Beliau ada di surga. Cuman kamu nggak ada. Terlalu nekat. Yesua itu nggak ada ya, di surga. Tuhan, tadi kamu bilang ada di surga. Loh, sekarang saya tunjukkan datanya kalau Yesua berada di paradiso. Nandar, kamu ingat nggak tadi ucapanmu? Bahwa nabimu ada di surga, ini datanya. Lah kamu tunjukkan data, beliau aja berkata masih nanti, hari kiamat nanti. Terus kamu bilang, iya, sekarang kan makam sudah beliau saya ada di tadi. Madinah. Surat beliau aja belum bangkit, saudaraku, kamu sudah bilang dia surga. Ayat 169, orang yang gugur di jalan Allah berada di sisi Allah. Jangan katakan mereka mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah. Di dalam tubuh kemuliaannya. Kamu gak ngerti doktrin Kristen. Ada yang namanya tubuh kemuliaan. Jangan kamu bawakan kitab suci ini. Ya. Makam Nabi saudara kan ada di Madinah. Kenapa kamu bilang beliau tidak mati? Jasadnya, ya kamu nih? Tubuh kemuliaannya di sisi Allah. Artinya metong nggak? Artinya metong nggak? Ya Nabi Muhammad hidup di sisi Allah lah. Di mana di situ ada namanya di situ? Kalau sekarang hidup, saya tanya, artinya nggak ada makamnya di situ. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad gugur di jalan Allah atau tidak? Loh, mana aku tahu? Iya, karena saya tahu, saya kasih tahu Nabi Muhammad gugur di jalan Allah. Loh, di situ makanya ada namanya di Ali Imran itu, di jalan Ali Imran Allah 169 Allah. Ye, kamu. Ali Imran 169, ada nggak nama Muhammad di situ disebut? Apakah segala sesuatu yang tidak tertulis itu gini? Apakah sesuatu yang tidak ada namanya itu tidak disebutkan untuk orang itu? Jelas-jelas di situ ada clue-nya, ada ciri-cirinya orang yang gugur di jalan Allah. Jangan katakan mereka mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah. Masa begitu aja nggak paham? Iya, di ayat sebelumnya 168 dan 170 ada nggak di situ dimension nama Muhammad? Kan nggak ada. Ya udah gini aja, sekarang Nabi Muhammad menurut umat Islam gugur di jalan Allah atau bukan? Loh, kenapa tanya saya yang jelas dalam? Ya makanya umat Islam semua tahu yang kamu Nabi Muhammad itu gugur di jalan Allah, meninggal di jalan Allah. Makanya kata Allah, jangan katakan orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Allah. Masih gak paham-paham.
Saya paham, itu kan Ya menurut sudah, imanmu, kalau tapi paham. data yang kamu tunjukkan nggak ada di situ nama beliau, ada di Ya sisi sudah, gini Allah. aja. Udah Gini gitu aja, aja. gini Jadi aja. gini aja Nandar, berhentilah kamu Gini aja, Mik. memframing kitab suci ini. Tuhan Yesus Hamasiah pemberi keselamatan kekal. Kami aja tidak pernah mendoakan Nabi. Jangankan Nabi, Rasul Itu Matius nggak pernah kami 21:9 doakan. jelas-jelas Ya. mendoakan Nabi Udah. Yesua kok. Tidak ada di situ mendoakan Tuhan Yesus Hamasiah, tapi meminta Oh, sana keselamatan dari artinya apa? Tuhan Yesus Hamasiah. Oh, sana Jadi artinya gini, apa? entar dulu Nandar ya. Kami tidak pernah mendoakan Nabi. Dan kami tidak pernah mendoakan Rasul. Bahkan umat Katolik aja meminta doa kepada Maria. Cuma minta itu. Bukan malah mendoakan Maria supaya masuk surga. Karena apa? Itu Katolik, kamu kan bukan Katolik. Ya mau Katolik mau apa? Beda. Tapi yang jelas tidak ada orang Kristen di seluruh dunia ini yang mendoakan Nabi, yang mendoakan Rasul. Hanya kalian, bro. Loh, kalian pengikut Nabi Matius Muhammad, 21 tapi kalian ayat mendoakan 9. beliau supaya diberikan Matius surga, 21 tempat ayat tertinggi 9 di surga. jelas-jelas Yesua didoakan malah gak didoakan. Oke, jadi itulah Nandar. Iya. Janganlah kamu suka memframing. Loh, saya pakai karena data dibilang framing. faktanya di dunia ini kalianlah yang Saya mendoakan Nabi pakai data kalian dibilang framing. agar diberikan tempat tinggi di surga. Nah, kalau kami tidak perlu mendoakan Nabi. Karena apa? Tuhan Yesus Hamasiah pemilik kerajaan surga, dia memberikan yang terbaik kepada Itu Nabi-Nabi namanya dan dogma, Rasul-Rasulnya. Mik. Bukan dogma, tapi sudah itu. terbukti. Nabi Musa, Doktrin. Nabi Elia sudah masuk surga. Ya. Oke, terima kasih Nandar diskusinya. Ya, oke. Tetap Makasih semangat. Ya, sama-sama. Yuk. Tepuk tangan buat Nandar yang cakep dan manis. Masih bahaya nih. Ada suamimu itu. Kamu sembarangan. Gak menghargai suami. Nandar, kamu jangan baper. Loh, jangan baper. Aku mah gak pernah baper. Karena kalau ada orang diskusi sama saya sering mengucapkan seperti itu kok. Artinya saya menghargai lawan diskusi saya. Menghargai suami kamu. Masa kamu bilang aku ganteng, nanti cemburu gimana? Saya sudah sering bilang kayak gitu sama iya jangan yang naik ke sini. Gak menghargai suami namanya. Enggak, aku bilang seperti itu, jangan kamu pikir aku nasir kamu. Itulah kamu itu kan, langsung kamu berpikir aku nasir kamu. Maksud aku bukan bicara naksir. Maksudnya hormatilah suami kamu, jangan puji-puji cowok lain. Loh, kita itu lebih bagus memuji orang lain daripada insulting. Ya sudahlah, kamu. Mudah-mudahan suaminya nggak cemburuan ya. Oh, Ikana makasih ya. Makasih iya, sudah suami tidak saya tahu dan tidak saya itu wanita yang setia, saya itu wanita yang menjaga diri. Tahu lah, orang aku nggak pernah lihat. Ya udah, makasih ya. Ya. Ya sudah. Ya, oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, makasih ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Ya, mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah.